Shalom Bapak Ibu. Selamat datang dan kumpul kembali di tempat ini. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati sebelum kita mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kau kembalikan kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Kau berusaha sucikan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Dan panggillah malaikat untuk berkeliaran di sini kami Tuhan, biar kami tetap fokus Tuhan ibadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, segala hidup kami hanya milik Kami. Terlebih nafas kami Tuhan daripada Engkau. Ajarilah setiap kami Tuhan, bila kami bisa Tuhan melakukan hidup kami Tuhan dalam keadaan kuasa. Haleluya. Yang nanti
Terima kasih Tuhan. Sekarang kami Tuhan mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu memberikan segala perkara bagi kami Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersujud dan menyembah Tuhan. Yeah.
Setia satu kami bertuhan kami tak bersalahnya berkuat dan berkuasa bersorak-sorai karena kasih melawan kita
Dengan segenap itu dan dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat Engkau yang layak Tuhan, yang kami puji Tuhan dan yang kami sembah. Kami mau angkat suara kami Tuhan hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap kita akan bersama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan dalam keputusanmu
Luar biasa Tuhan. Bila kami dapat masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, sungguh indah di dalam Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami penuh dengan syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Ini menjadi pujian dan perubahan kami bagi-Mu Bapa. Tiba saat yang kami bersama untuk Dia mendengarkan perkataan firman. Mari Tuhan Yesus menyatakan apa menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu yang ada. Berbicara kepada setiap hati kami. Beri kami pengertian, beri kami pemahaman, sehingga kami mengerti, memahami kehendak Bapa. Tetapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat pewahyuan-Mu dalam pemberitaan firman ini Tuhan, membangun iman dan kerohanian kami, mengajar dan mendidik kami sebagai anak-anak Allah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Teraikan di dalam setiap hati kami, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang berlipat ganda. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencuri, merebut benih firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami hadik dan bertangkik dari tempat, menggagalkan setiap pekerjaan dari si jahat. Dan kami undang Kau Roh Kudus tetap mengurapi setiap kami semua. Berbicara Tuhan, hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur. Mari setiap kita percaya katakan amin. Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada setiap kita. Hingga hari ini kita bisa menikmati akan hadirat dan kebaikan Tuhan. Dan saya akan mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk memahami dan mengerti siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Saya akan mengajak setiap kita untuk mengenal Allah yang benar. Sekali lagi, pengenalan kepada Allah yang benar memiliki satu dampak, memiliki satu pengaruh dalam sikap hidup kita. Memahami dan mengenal kepada Allah itu membuat hidup kita berubah. Itu membuat karakter kita juga mengalami satu perubahan. Ada seorang yang sangat sederhana. Saya mengambil seorang pemuda yang berlatar belakang kehidupan yang sangat sederhana, tetapi memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan, sehingga luar biasa. Alkitab mencatat sepanjang sejarah Israel, seorang yang tidak dilupakan oleh Tuhan, seorang yang ada di dalam hati Tuhan dan seorang yang melekat kepada Tuhan. Mari orang tersebut memberikan satu nasihat dan memberikan satu wejangan dalam kehidupan keluarganya di dalam satu Tawarik. Kita buka ya.
1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan firman Tuhan mengatakan demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Dia akan membuang engkau untuk selamanya. Sudah kenal Daud? Ya. Alkitab mencatat bagaimana hati Tuhan begitu melekat kepada Daud. Bukannya Daud yang hatinya melekat kepada Tuhan, tetapi hati Tuhan juga melekat kepada Daud. Ada satu keintiman yang luar biasa. Pengalaman hidupnya dalam pengenalan kepada Allah yang benar, sehingga Daud memiliki satu pandangan yang jauh ke depan. Daud memiliki satu vision luar biasa. Alkitab mencatat sejarah itu tidak akan dilupakan dari zaman ke zaman. Next kita lihat pesan Daud kepada Salomo. Karena Daud sadar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai seorang bapa dan memiliki satu keluarga. Daud bukan orang yang sempurna, tapi Daud ingin belajar hidup benar. Kedekatan dan pengenalannya kepada Tuhan membuat Daud memiliki pandangan ke depan, bahkan pandangan antar generasi. Dari generasinya kepada generasi anaknya, kepada cucunya, dan generasi-generasi kemudian. Daud juga memiliki satu vision yang luar biasa. Bagaimana dia mempersiapkan bangsanya ke depan untuk tetap mengenal kepada Allah. Ini satu pesan yang Daud berikan kepada anaknya Salomo, karena anaknya masih muda. Dan Tuhan berjanji bahwa anaknya Salomo akan duduk di atas tahtanya untuk menggantikan dia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bagaimana pergolakan tentang tahta kerajaan ini begitu luar biasa. Sudah memahami anak-anak Daud yang kepada yang lainnya. Bagaimana Adonia, anak yang tertua itu ingin menjabat, ingin menggulingkan orang tuanya dan dia ingin duduk sebagai raja. Gagal karena bukan dipilih oleh Tuhan. Lalu anaknya yang kemudian Absalom, dia mempropaganda seluruh bangsanya sehingga menarik hati para bangsa Israel untuk hatinya melekat kepada Absalom ini, dan Absalom kemudian mempunyai satu pengaruh. Dia ingin naik menjadi seorang raja. Bahkan sampai berani mempermalukan orang tuanya dengan menggagahi para kulit-kulitnya di atas. Daud menyadari
pergolakan ini terjadi dan tahta kerajaan ini menjadi tempat di mana anak-anaknya memiliki satu ambisi ingin menggantikan dirinya. Tetapi Tuhan berjanji, anakmu Salomo, dia yang akan menggantikan. Pandangan Daud ke depan, vision Daud ke depan, maka diturunkan dan diberikan kepada Saul. Karena antar generasi ini memiliki satu pengaruh yang luar biasa. Sebagai orang tua, kalau dia tidak mendidik anak-anaknya mengenal Allah dengan benar, maka generasi berikutnya akan menjadi rusak. Saya tidak mengatakan jangankan jemaat, jangankan orang yang melayani, bahkan hamba Tuhan pun ketika dia gagal memperkenalkan, mendidik, dan menaruhkan visi kepada anak-anaknya ini, maka generasi kemudian itu menjadi rusak. Bagaimana hamba Tuhan tersebut dipakai oleh Tuhan, tapi bagaimana dengan kehidupan anaknya? Sangat jauh berbeda. Karakter hidupnya, perilakunya, kegagalan daripada orang tua untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada anak-anaknya, maka generasi kemudian itu akan menjadi rusak. Saya tidak menghakimi kepada para hamba Tuhan. Saya tidak mempunyai satu keinginan untuk mempermalukan hamba Tuhan, bukan. Tapi ini adalah satu fakta. Jangankan kita sebagai jemaat, hamba Tuhan pun kalau tidak mampu menaruhkan vision, memperkenalkan anak-anaknya dari dini, dari kecil kepada Tuhan, dan hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, masa pertumbuhannya, terlebih di masa remaja pancaroba yang selalu mengikuti zaman, yang selalu mengikuti keadaan, maka kalau tidak ditanamkan pengenalan kepada Allah yang benar, hanyut oleh arus dunia, hatinya menjadi tersesat dan tidak memiliki hati kepada Tuhan. Lebih parah lagi, hidupnya menjadi rusak. Daud punya vision, punya pandangan, pengalaman keintiman yang dengan Tuhan, maka diberikan kepada Salomo. Next kita akan melihat siapa si Daud. Siapakah Daud? The history of David mencatat Daud adalah orang sederhana, biasa dan sama seperti kita. Dia hidup dari keluarga yang bukan beradab. Daud adalah salah seorang anak dari satu keluarga yang sangat sederhana dan terbatas. Kehidupan kesehariannya, dia hanya sebagai penggembala domba. Alkitab mencatat dia menjaga 2-3 ekor domba. Bukan satu peternakan yang besar, ratusan atau ribuan domba. Alkitab mencatat Daud mengembalakan 2-3 domba. Tetapi luar biasa, the history of David dikatakan Daud orang yang berani bertanggung jawab. Saudara melihat
ketika domba untuk digembalakan. Di tengah padang, ketika serigala datang, Daud melawan. Ketika beruang ingin menerkam anak domba itu, Daud menghajar sebagai rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Daud. Di dalam pengembalaan, dia memiliki satu keintiman. Waktu dalam mengembalakan tidak disia-siakan oleh Daud. Ketika dia sedang mengembalakan, dia juga membawa satu kecapi yang kecil, dan dia memainkan kecapi, membangun hubungan dengan Tuhan. Di tengah kesibukan, di tengah tugas dan tanggung jawabnya, Daud tidak melupakan Tuhan, bahkan dia menyertakan Tuhan setiap waktu. Sehingga hubungannya kepada Tuhan membuat Tuhan jatuh hati. Di dalam ayat yang satu, dalam 1 Samuel 16, Tuhan memilih. Dan dia memilih Samuel pergi ke keluarga Israel dan cari orang yang berkenan di hatiku. Saudara membaca dalam ayat yang ke-7 dalam 1 Samuel 16 itu dikatakan, Samuel ketika melihat 7 saudara bersaudara Daud, abang-abangnya, pokok-pokoknya, perawakannya itu gagal, berbadan besar. Mereka adalah prajurit-prajurit. Begitu dilihat oleh Samuel, Samuel terkagum. Baru melihat perawakannya, Samuel katakan, ini dia orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi Tuhan katakan apa? Jangan kau melihat perawakan, jangan kau melihat body, jangan kau melihat penampilan. Tapi Tuhan katakan apa? Aku melihat hati. Perhatikan saudara. History of David, hatinya dilihat oleh Tuhan. Bertanggung jawab, memiliki keintiman, dan selalu melibatkan Tuhan. Itu yang dimiliki. Dan ketika Samuel mengatakan ini dia, Tuhan bilang bukan. Lalu adiknya dipanggil. Yang ini, wah ini lebih mantap lagi. Tapi Tuhan katakan bukan. Yang berikutnya lagi dikatakan bukan. Habis. Samuel sendiri sebagai seorang nabi Tuhan, dia bertanya, lalu gimana nih Tuhan? Lalu Samuel tanyakan kepada Isai, inikah anakmu laki-laki? Oh tidak, ada seorang lagi yang bontot, yang paling kecil, si busuk. Dia lagi di padang, seorang pengembala. Sama katakan panggil dia. Ketika Daud datang, kita menuliskan mukanya kemerah-merahan. Mungkin kalau bahasa sekarang dikatakan masih imut-imut gitu. Sedang beranjak dari remaja menuju kepada pemuda. Sama dia begini, Tuhan ini anak ingusan Tuhan. Anak baru gede, akhir balik ABG kalau istilah sekarang katakan. Lalu apa yang akan terjadi dengan ABG ini Tuhan? Apa menawar bagaimana Samuel, seorang nabi, tapi Tuhan katakan, orang dia. Inilah dia yang menjadi raja. Kenapa biasa? Kalau sedang membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23, Daud memiliki seorang yang memiliki karakteristik
pemusik yang diurang. Ketika dia sedang memetik kecapi, urapan itu mengalir. Saudara tahu apa yang terjadi? Saul yang dirasuk oleh kuasa kegelapan hanya dengan petikan kecapi daripada Daud. Roh jahat yang ada di dalam Saul itu pergi. Saya juga ingin membagikan kepada para pemain musik supaya dipahami ini. Kalau pengenalanmu kepada Allahmu yang benar, jari-jari tanganmu ketika memetik atau sedang memainkan musik, kok ada transfer spirit, ada urapan yang sedang mengalir. Saya pernah alami ketika saya masih muda menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ingat waktu itu kira-kira umur 20 tahun gitu. Saya mengikuti satu seminar yang dilayani oleh Morris Seburo di Surabaya pada tahun 90-an gitu ya. Jadi kurang lebih ya 34 tahun yang lalu gitu. Ketika saya masih belajar menjadi seorang hamba Tuhan, ketika saya mengikuti seminar itu dan selesai seminar, kemudian Morris Seburo mengundang hamba-hamba Tuhan bagi yang rindu untuk mendapatkan pengurapan, maka maju. Saya juga tidak mau ketinggalan. Ya karena saya menyadari saya masih muda, yang lebih senior itu lebih banyak ya, ratusan orang. Mereka di depan, saya muda dibandingkan belakang. Apa yang terjadi saudara? Ketika hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan akan mengurapi itu mengangkat tangan dia. Siap terima pengurapan. Kemudian pemain drum, dia hanya memukul sekali aja, teng gitu. 500 orang yang berdiri, ada kira-kira 10 baris gitu yang berdiri. Tumbang. Pengenalanmu kepada Tuhan, kata saya urapan di dalam diri. Begitu juga dengan pelayananmu dengan benar kepada Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, akan dimuliakan. Baik dengan musik yang dimainkan, baik dengan suara yang dinyanyikan. Saudara sedang berdiri di altarnya Tuhan, saudara sedang mentransfer kuasa. Dan inilah yang terjadi. Maka Daud sebagai seorang yang sederhana tapi punya pengalaman dengan Tuhan luar biasa. Ini kita lanjutkan. Daud mengatakan, kenallah Allahnya ayahmu. Pengenalan kepada Tuhan sekali lagi akan menantang saudara memiliki rasa hormat. Pengenalan kita kepada Tuhan akan membawa kita serius datang kepada Tuhan. Pengenalan kita yang benar kepada Tuhan, kita akan benar-benar menaruhkan diri kita yang benar. Sadar siapa engkau? Aku adalah anak-anak Allah. Citra diri daripada Allah ada di dalam kehidupan. Wujud karakter Tuhan ada di dalam dirimu. Kalau itu tidak bisa engkau bagikan dan dilihat oleh orang lain, bagaimana nama Tuhan akan dimuliakan? Semuanya terjadi disebabkan karena memiliki hubungan
pribadi dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang punya pengalaman pribadi kepada Tuhan, dia orang-orang yang bisa mengekspresikan kepribadian dia. Kalau hidupmu tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita masih menjadi orang Kristen yang main-main. Kalau engkau tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau tidak akan bisa menjadi kesaksian. Kenapa? Karena kita hanya menjadi penonton. Kita hanya melihat orang lain, tapi sendiri tidak mengalami. Ini faktor menjadi permasalahan. Pengalaman pribadi ini terjadi kalau sedang membangun hubungan tadi. Daud secara kesehariannya memiliki hubungan, maka dia menanamkan kepada generasi dan keluarganya ini supaya pengenalan kepada Allah. Kenalah Allahnya ayahmu, memiliki hubungan pribadi. Dan pengenalan kepada Tuhan juga memiliki satu kuasa ibadah. Karena dia tahu ibadah yang benar kalau dilakukan itu luar biasa. Orang datang beribadah bukan untuk mencari kesembuhan. Orang datang beribadah bukan mencari berkat. Orang datang beribadah bukan mencari mujizat. Dia sadar ibadah itu merupakan suatu kewajiban kita kepada Tuhan. Kesembuhan, berkat, mujizat itu bonus yang diberikan. Kalau kita mengenal kepada Tuhan yang benar, kita tidak perlu cari kesembuhan, kita tidak perlu cari berkat. Karena ini sudah jadi bonusnya. Karena Alkitab merupakan satu perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian ini yang membuat adalah Allah kepada kita manusia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami dengan benar. Perjanjian itu memiliki 3 hal unsur yang harus diketahui. Suatu perjanjian itu terdiri dari yang pertama, hak. Dalam perjanjian kita memiliki hak. Dari hak yang kita miliki ini, maka kita bisa mendapatkan bahagia di dalamnya. Seperti seorang pengusaha memiliki satu perjanjian, maka masing-masing memiliki haknya. Hak ini kita bisa klaim karena itu bagian kita. Itu bisa kita tuntut karena itu menjadi bagian kita. Yang kedua, selain daripada hak, itu ada unsur yang kedua yang disebut kewajiban. Nah ini, selain daripada hak, maka dalam perjanjian itu ada kewajiban. Tentunya kewajiban ini tidak boleh dilanggar. Kewajiban ini harus dipenuhi supaya perjanjian itu menjadi sah. Amen. Begitu juga Tuhan memberikan satu perjanjian kepada kita. Dan juga kita tahu saudara punya hak. Saudara bisa mengklaim kepada Tuhan. Tetapi kewajiban harus dijalankan. Tanpa kewajiban harus dipenuhi dan dilakukan, maka perjanjian itu tidak akan sah. Bagian yang ketiga dari perjanjian secara hukum
dikatakan ada sanksi. Sanksi. Saya tidak tahu. Banyak orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang melayani, dia tahu haknya sebagai anak Tuhan, dia tahu kewajibannya sebagai anak Tuhan, tapi dia tidak memahami sanksinya. Ini bahaya. Maka menjadi anak Tuhan, maka dia cuma tetap main-main. Menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, mereka melayani dengan seenaknya, semau gue. Dia tidak tahu sanksi. Ini Daud memiliki satu pengertian, melihat daripada Saul, seorang raja pertama di Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan, Saul kena sanksi, ditolak oleh Allah. Jika dibuang jabatannya sebagai raja, maka Tuhan menggantikan Daud. Histori daripada Daud punya pengalaman ini, dan dia ingin menjadikan Israel itu memiliki pengenalan kepada Allah yang benar. Maka dibawalah bangsa Israel itu menjadi bangsa penyembah. Luar biasa. Karena visinya tadi, pandangan ke depan antar generasi. Sampai hari ini, apa yang dimulai oleh Daud bukan saja dari keluarganya, bukan saja dari bangsanya Israel, dan sampai hari ini seluruh dunia mereka berdustakan apa yang dimulai oleh Daud, yaitu dengan berdirinya bait Allah. Maka seluruh dunia datang ke bait Allah di Yerusalem. Luar biasa. Memang Daud dikatakan oleh Tuhan, bukan kamu yang membangun, tetapi anakmu yang akan membangun. Maka Daud menaruhkan vision, Daud menaruhkan pandangan ke depan. Bait Allah harus berdiri, dan itu akan menjadi pusat penyembahan, bukan hanya untuk bangsa, tapi seluruh dunia. Sampai lahirnya Yesus Kristus. Pusat pengenalan kita kepada Tuhan, saudara sekali lagi, itu membangun mindset kita. Pengenalan kita kepada Tuhan yang benar itu mengubah pola pandang kita. Mengenal Allah yang benar itu membentuk karakter kepribadian kita. Engkau akan benar-benar sebagai seorang anak Allah. Oke, next, kita lanjut. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan. Dalam pesankan, beribadahlah kepada Tuhan. Lakukan itu jangan karena terpaksa. Lakukan itu bukan karena mau sesuatu, supaya aku diberkati, supaya aku disembuhkan, supaya aku alami mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu kejar-kejar itu. Kalau engkau lakukan ibadah ini dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, luar biasa. Alkitab mencatat ada 33.000 lebih janji Tuhan kepada kita. Perhatikan sekali lagi, ada 33.000 janji lebih daripada itu. Tertulis di Alkitab. Sebelum saudara butuh, sebelum saudara perlu, ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Stok ini sudah ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudara
punya hak untuk mengklaim itu. Tapi ingat, kewajiban jangan ditinggalkan. Ini masalahnya. Kewajibannya jangan diabaikan. Sebab ada sanksinya. Ini ada sanksinya. Inilah perjanjian Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Mindset kita harus benar. Jadi kita tidak menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, menjadi orang Kristen yang smart, yang cerdas, gitu. Orang Kristen yang benar. Saya memberikan kepada saudara, maaf, mungkin ada keras gitu. Yang seharusnya harus kita kerjakan di dunia. Pengalaman ini saya mencoba menerapkan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Luar biasa. Tahun 97 saya melepaskan pengembalaan, dan tahun 97 saya mulai hidup dengan iman, menekuni vision, pandangan ke depan yang Tuhan taruhkan. Istri seorang latar belakang bisnismen, wanita karir, dalam keluarga dia disebut sebagai ujung tombak pencetak uang, jadi mesin uang dalam keluarga. Lalu kawin dengan seorang hamba Tuhan yang tidak berpenghasilan. Ini, ketika kami hidup dengan iman, hamba Tuhan saya melayani, dan ada jiwa-jiwa yang terkumpul saya gembalakan. Satu dan lain hal terjadi, maka karena ada satu hamba Tuhan yang membutuhkan topangan dan mereka malah kehidupan jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menggerakkan spot gitu. Jadi jemaat yang kami layani saya gabungkan, saya bawa pada gereja tersebut, dan saya menekuni vision itu. Seperti Yesaya 1 ayat 9 katakan, tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Saya menginjak tanah di tengah hutan yang 2 km jarak terdekat dengan tetangganya. 1 tahun kemudian Tuhan menepati janji itu. Kita mencatat kepada Yosua, tanah yang kau injak itu akan diberikan kepada hamba Tuhan yang Yosua juga ya. Injak tanah tersebut, mengimani, terjadi 1 tahun kemudian. Maka kami membeli 1,5 hektar. Saya ngomong sama istri, kita masuk tempat yang sudah diberikan tanah yang diberikan Tuhan. Lu jangan bilang kan, mau hidup dengan apa kita? Pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika dengan iman kami masuk, mendirikan pondok dengan tangan sendiri tanpa panggil tukang karena biaya terbatas ya. Luar biasa. 1 tahun tidak pernah mengalami kunjungan orang lain. Tapi vision daripada Tuhan luar biasa. Sampai hari ini belum ada listrik, tetapi puji Tuhan, walaupun dengan api cangkok, kalau orang Jawa mengatakan api minyak itu ya, minyak tanah itu, ya orang Jawa bilang api sentir gitu kan, pakai ublek gitu. Tapi anak saya dalam sekolahnya puji Tuhan, Tuhan kasih hikmah, ya tidak berlebihan. Waktu SD dia pernah menjabat juara, dan kami pindahkan ke Katolik. Di situ karena mempersiapkan ke depannya pendidikan yang lebih layak. Puji Tuhan, walaupun tidak masuk dalam ranking ya, tapi masuk hitungan dalam 10 besar gitu ya. SMP, SMA, kemudian SMK. Dan sampai SMK itu rumah itu kita pakai lampu cangkok itu tadi. Berharap saya itu ya Tuhan kasihlah sekali-sekali juara 3 gitu.
waktu semester kelima dari SMK, dia berdoa minta semester ini minta ranking 3. Ketika diumumkan jadi calon ya 1, 2, 3 ya. Waktu ranking 3 tidak disebut, Tuhan kalau gitu 2 lah, 2 tidak ya, habis lah. Tapi luar biasa, Tuhan kasih bonus. Ketika disebut ranking 1 tidak sedang main pun karena tidak berharap ke ranking 1 itu tadi. Kawannya cerita, kamu dipanggil dari ranking 1. Luar biasa. Bukan saya membanggakan pengenalan kepada Tuhan. Kami memperkenalkan anak dari dini kepada Tuhan. Baik sikap ketika kita datang kepada Tuhan. Bagaimana ibadah itu dilakukan dengan benar kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Bonus-bonus yang Tuhan berikan itu tidak terpikirkan oleh kami sampai hari ini. Dan masa depan anak kami ada di tangan Tuhan, ada jaminan. Ketulusan hati untuk beribadah, sadar tidak ada satu tendensi, tidak ada satu maksud tertentu. Rela kita datang bantu karena tahu itu satu kewajiban kita sebagai umatnya yang sudah memiliki hak yang begitu luar biasa diberi hak oleh Tuhan. Maka kita datang dan kita kerjakan. Next, kita lanjut ya. Dengan rela hati. Jangan karena dengan ibu gembala nanti dikunjungi kalau tidak ibadah. Nah, ini masalah lagi. Nanti kalau udah datang ditanya lagi, telepon lagi sibuk ya, kenapa tidak ibadah hari ini? Sekedar. Ini faktor-faktor yang demikian ini mari kita coba mulai tinggalkan. Menyadari ibadah adalah satu kewajiban. Berusaha tidak salah, berbisnis tidak salah, berdagang tidak salah. Mari kita gunakan waktu kita saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu memberikan bonus-bonus dalam usaha. Ada 33.000 janji lebih yang disediakan oleh Tuhan, dari berkat, kesehatan, kekuatan, perlindungan, jaminan demi jaminan. Pengenalan itu. The history of David, nyawanya dikatakan selangkah saja dia salah injak habis mati. Tinggal selangkah maut ada di depanku. 1.000 orang jatuh di sebelah kananku, 10.000 orang jatuh di sebelah kiri. Tetapi tangan Tuhan menyimpan. Tuhan biasa. Pengenalan. Karena Allah gunung batuku, benteng keselamatan. Dialah penolongku dalam kesesakan. Pengakuan ini dialami dan karena pengalamannya tadi, maka dilakukan dengan rela hati. Tidak ada maksud terpaksa, tidak. Dari sikap hati. Sekali lagi Bapak kita datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Luar biasa. Tahun 97 sampai hari ini menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak mengejar pendeta, tapi saya hanya mau menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara kami sekeluarga. Saya lihat para pendeta tidak berbangga karena memiliki jemaat. Tiap minggu ada kolektor, tiap minggu ada perpuluhan. Yang kan hidupnya. Ini menekuni visi di tengah hutan ini, ya tidak gampang kan? Rasa sakitnya itu dulu dari ujung rambut sampai ujung kuku ini, semua rasanya sakit. Tetapi itu membentuk karakter kami, menjadikan hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Dan visionnya seperti yang dalam alam Tuhan
bukakan ke depan. Bukan kami berbangga, tapi Tuhan menjadikan tempat yang telah disediakan itu, tempat yang sangat ini sedang kami kelola. Tuhan menjadikan aku akan mempersiapkan bangsa-bangsa. Aku akan mempercayakan kepada bangsa. Luar biasa. Dari hall yang kami persiapkan 500 kapasitas menjadi persiapan menjadi 2000. Dari persiapan dari set plan gambar, ya gambar yang sudah digambar oleh Agro itu ada 50 kamar. Saya katakan itu akan menjadi ratusan kamar untuk dipersiapkan bangsa-bangsa datang menjadi penyembah-penyembah. Walaupun sampai hari ini belum ada donatur sponsornya, tapi Tuhan yang menjadi sponsor. Luar biasa. Walaupun pelan tapi pasti. Dan hari ini begitulah, ruangan rumah juga baru selesai direnovasi. 1 unit rumah itu sudah siap. Kemudian rumah berikutnya itu sudah dipersiapkan. Dan kami sedang mempersiapkan menata bagian eksteriornya, luarnya itu bagaimana mendesain untuk diatur taman-tamannya. Dilakukan ibadah itu dengan rela hati, bukan dengan nafas. Bonus yang Tuhan berikan. Bonus-bonus yang akan Tuhan berikan luar biasa. Dan Daud mempersiapkan ini. Next, kita lanjut. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menuju anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan dinding kecapi, gambus dan seragam. Saudara tahu? Mungkin saudara tidak paham apa ini maksudnya. Daud menuju anak Heman, anak Yedutun, anak Asaf. Alkitab mencatat. Kalau saudara tahu, Bani Asaf, Bani Heman, Bani Yedutun adalah satu suku Israel yang oleh Tuhan dipercayakan untuk melayani. Ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak semua bangsa Israel bisa melayani. Hanya Bani Asaf, Heman, dan Yedutun. Wah biasa. Saya mempelajari dan saya menyelidiki, saya memperhatikan ini. Vision yang daripada Daud luar biasa. Pikirannya smart. Orang-orang yang sudah ditunjuk untuk melayani ditempatkan pada posisi yang benar, sehingga dalam ibadahnya Alkitab menulis ya, ada nubuatan, ada pemainan kecapi, ada gambus dan ceracak. Sudah tahu? Saat pujian dan saat penyembahan terjadi, itu hadiratnya luar biasa. Orang tidak sanggup berdiri saat hadirat duduk. Ketika hamba-hambanya yang ditaruhkan pada posisinya masing-masing mengenal dengan benar kepada Allahnya dan melakukan pelayanan dengan benar kepada Allahnya. Maaf kalau saya mengatakan hari ini saya masih langkah menemukan dalam gereja peribadatan adanya nubuatan. Peribadatan seperti ini ada pewahyuan. Ini menjadi koreksi bagi kita semua. Baik kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan. Kalau ibadah Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, itu pasti menyatakan isi hati. Ada nubuatan yang membangun, ada nasihat, ada pemazmur, ya kan? Ini yang masih langka di dalam
gereja. Sampai hari ini saya sendiri gemetar. Kenapa Tuhan menaruhkan DNA pada saya untuk merombak aturan-aturan dalam gereja, untuk merubah liturgi-liturgi yang terjadi dalam gereja. Kenapa? Sekali lagi, ibadah itu banyak tendensinya, baik dari jemaat maupun hamba Tuhan. Ibu gembala, ya, Pak Ahok, kenapa hari ini tidak ibadah Pak? Lupa ya. Jadi maksud tujuan daripada yang mentelepon jemaatnya ini, nanti ibadah ya Pak Ahok hari Minggu, bukan ingin membangun dengan benar jemaatnya. Ada tendensi tadi. Dan nanti kalau Pak Ahok nggak datang, sebanyak pulang. Nah, ini banyak duit yang dialami oleh hamba Tuhan. Kita sebagai jemaat kita ingin datang kepada Tuhan, ingin itu berkat. Nah ini. Sekali lagi, mari pengenalan kita kepada Allah yang benar, mengubah mindset kita. Sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, lakukan dengan benar. Sekali lagi, karena saya lupa ya, dalam ilmu perbankan itu apa ya? Dalam perjanjian tadi, ketika terjadinya hak dan kewajiban dilakukan, sanksi itu tidak terjadi, itu ada bonusnya. Hal-hal ini saudara lakukan dengan benar, itu bonus-bonus itu saudara alami, saudara terima. Tidak perlu saudara nuntut hak saudara. Semua memang sudah kewajiban dan itu sudah layaknya saudara terima. Next, yang terakhir kita lihat, Bapak Ibu, buka pandangan dan pikiranmu. Arahkan dengan benar, pahami dengan benar, jangan salah. Konsekuensi yang akan saudara hadapi, resiko dan akibat yang saudara akan alami. Maaf, saya tidak mengancam saudara, tapi saya ingin memberitahukan kebenarannya. Ya, jadi jangan salah. Oh Pak Yusuf ini nakut-nakut jemaat ya. Bukan. Dengan hati yang tulus, dengan kasih, saya ingin memberikan pengertian yang benar. Inilah konsekuensinya. Saya yakin mulai minggu depan sikapmu akan berbeda dan datang kepada Tuhan. Bila engkau mencari Tuhan, ya, hidupmu diperkenan. Hidupmu berkenan kepada Tuhan. Artinya sudah diberkati, sudah dilindungi, sudah dijaga. Tetapi bila engkau meninggalkan Tuhan, hidupmu akan tidak segan-segan Tuhan katakan apa? Dibuang, dicampakkan daya hati. Halo, halo. Dua konsekuensi. Sekali lagi, saya tidak bisa memberikan keputusan. Saudara masing-masing yang ambil keputusan. Mau terima apa konsekuensimu? Berkenan kepada Tuhan atau mau hidup di bawah itu? Pengenalan Tuhan. Mari saya sendiri kita masih. Saya berusaha membukakan pandangan saudara, memberikan pengertian kepada saudara, supaya kehidupanmu diubahkan, kehidupanmu diberkati, dan kehidupanmu berteman. Kita masuk dalam hadiratnya, nikmati kasih dan kuasanya hari ini. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Siapkan hatimu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Arahkan hatimu bertemu dengan Yesus. Sebelum kita tinggalkan tempat ini dan menuju akhir ibadah ini, saya rindukan saudara alami itu hari ini. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan lebih sungguh dan sepenuh hati. Engkau yang sedang hadir. Amen. Sebab Engkau yang terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan lembut rasakan. Engkau yang rasakan kehadiran dari Roh Kudus. Anak Domba Allah, siapkan hatimu. Darah-Mu tercurah, Dia sedang mendatangimu, menghampirimu. Di atas Kalvari. Roh Kudus sedang datang untukmu. Engkau yang yes. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan senang suara dan lebih. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, hadirat Tuhan sedang turun atasmu. Darah-Mu tercurah, hadirat Allah sedang datang untukmu. Alami secara pribadi. Alami secara pribadi. Sekarang dan selamanya. Dengan setengah suara.
bangga memiliki Engkau. Dan saudara menyembah kepada Tuhan. Nikmati hadiratnya. Jangan kelewatkan momen ini, jangan kelewatkan kesempatan ini. Alami dalam hidupmu. Alami dalam pribadimu. Pemulihan terjadi dalam hidupku. Aku sedang mengalir dalammu.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.